Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Masyaallah muslimin, jamaah salat maghrib di Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan rahmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau dan orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga hari akhir nanti. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Terakhir kita ada di bab tentang husnuzan kepada Allah. Ya. Di bab tentang husnuzan, khususnya pada saat-saat menjelang kematian, pada saat-saat sakit. Ya, husnuzan itu mestinya ya terus menerus, cuma kan dengan latihan berhusnuzan itu harapannya kita wafat dalam keadaan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Bahkan dalam salah satu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan wejangan, dan ini termasuk wejangan terakhir Rasulullah SAW. Dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul qabla mautihi bi thalathin. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW memberi pesan 3 hari sebelum wafatnya beliau. 3 hari sebelum wafatnya beliau. Apa kata Rasulullah SAW? La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna billah. Janganlah seseorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan tetap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Niki kan tidak mudah, karena orang akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya masing-masing.
yang biasa berhusnudzon akan mengakhiri dengan husnudzon kepada Allah. Yang biasa beramal soleh juga akan mati dalam keadaan insyaallah beramal soleh. Dalam riwayat yang lain, sahabat Anas menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu." Qila kaifa yasta'miluh? Qala yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-mauti summa yaqbiduhu alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki seseorang itu memperoleh kebaikan, maka orang itu akan dibuat beramal, gitu ya, akan dibuat beramal. Ista'malahu itu kalau arti umumnya ya dipekerjakan. Artinya maksudnya ista'malahu di sini dibuat beramal. Qila, ada yang bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kaifa yasta'miluh? Bagaimana Allah membuat orang itu kok beramal itu? Qala, Rasulullah SAW bersabda, yuwaffiquhu li amalin salihin. Allah akan memberi taufik, Allah akan memberi perkenannya orang itu li amalin salihin, berbuat amal soleh qoblal maut, sebelum mati. Summa yaqbiduhu alaihi, kemudian Allah akan mewafatkan, mematikan orang tersebut dalam keadaan beramal soleh. Karena itu pembiasaan itu menjadi penting, ya. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ya adwamuhu wa in qalla, yang dilakukan terus-menerus meskipun itu remeh, meskipun kelihatannya sepele, meskipun kelihatannya kecil. Yang remeh nopo sing menurut kita semua, satu orang dengan yang lain bisa beda-beda, ya. Kita masih ingat ya pembahasan tentang siapa? Sahabat Bilal. Itu kan remeh. Remeh dalam pengertian tidak perlu modal, tidak perlu harus punya uang banyak, ya. Tentu saja yang diberi rezeki lebih berarti ada peluang lebih besar. Bilal, saya dengar terompahmu, kata Rasulullah SAW, itu sudah ada di surga, ya. Lantas apa amalan yang kamu kerjakan? Bilal itu menjawab, jawabannya remeh kelihatannya, tapi kan terus menerus. Kata Bilal, saya tidak pernah ya batal, tidak pernah ya tidak pernah batal, kecuali saya pasti setelah itu berwudu. Nah, begitu kan? Wudu itu kan gak butuh modal. Modalnya nopo? Wong banyu cepak. Kalau di sini kan cepak, nopo cepak itu sudah sedia, ya, sudah siap, ya.
Tapi itu sudah masuk dalam kategori ini tadi. Ya. Iza aradallahu bi 'abdin khairan ista'malahu. Apabila Allah menghendaki seorang memperoleh kebaikan, dibuatlah dia beramal. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini bab bagaimana selalu berbuat yang positif dan berpikir yang positif, yang itu akan membawa kebiasaan dan setiap kita akan diwafatkan oleh Allah berdasarkan kebiasaannya. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, sekarang kita masuk bab berikutnya. Istihbabud du'a wa dzikri liman hadara 'indal mayyit. Disunnahkannya berdoa, berzikir bagi orang yang nyambangi takziah kepada orang yang meninggal. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, dan juga dari ashabus sunan. Ya, Sunan Abu Dawud, Sunan Turmudi, Sunan Nasai. Imam Nasai meriwayatkan, Imam Turmudi meriwayatkan, Imam Abu Dawud meriwayatkan. Hadis ini cukup sering ya dibaca, saya kira ya. Apa itu? Ummu Salamah pernah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Ummi Salamah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khaira fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Kata Rasulullah SAW, apabila kamu menjenguk orang sakit atau bertakziah kepada orang yang meninggal, faqulu khaira, ucapkanlah ucapan yang baik. Fa innal malaikah, karena malaikat itu yu'minuna ala ma taqulun, mengamini ucapan kalian semua. Ummu Salamah menceritakan lagi, falamma mata Abu Salamah, maka tatkala Abu Salamah meninggal, ya suaminya Ummu Salamah meninggal. Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah inna Aba Salamata qad mata. Saya bercerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, suamiku baru saja meninggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpesan, quli, ucapkanlah oleh kamu Ummu Salamah, Allahumma ighfirli walahu wa aqibni minhu uqba hasanah. Faqultu fa'aqabani Allahu minhu man huwa khairun minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah itu ketika suaminya meninggal, beliau beritahu Rasulullah SAW, oleh Rasulullah SAW diberi pesan, ucapkanlah wahai Ummu Salamah, berdoalah. Apa itu doanya? Allahumma ighfirli walahu, ya Allah ampuni saya, ampuni dia suami saya. Wa aqibni minhu uqba hasanah, dan beri saya akhir ya dengan akhir yang lebih baik. Ojo serius-serius Pak Madris. Niki dungane langsung mustajabah. Sampeyan kayak serius nggih api, cuma ini sawane kok metenteng. Sing rada santai. Loh, Ummu Salamah diajari doa seperti itu oleh Rasulullah SAW.
Ya beliau berdoa, Allahumma gfirli walahu wa aqibni uqba hasanah. Mantun niku hadis ini sakjane ada jeda beberapa waktu gitu ya. Cuma ceritanya didadekno siji. Jadi ini beberapa peristiwa yang berbeda tapi ceritane dadi siji. Ya. Jadi ketika Nabi SAW mengatakan idza hadartumul marida awil mayyita faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun, ini peristiwanya berbeda. Ummu Salamah hanya ingin menceritakan meskipun berbeda itu dijadikan satu, seperti seakan-akan satu peristiwa. Mboten, peristiwanya beda-beda. Suatu saat Rasulullah SAW mengatakan, kalau kamu mengunjungi orang sakit, kalau kamu mengunjungi mayit, orang yang sudah meninggal, ya ucapkan ucapan-ucapan yang baik karena malaikat akan ngamini, gitu ya. Itu kan umum itu. Terus ada contohnya karena Ummu Salamah begitu. Saya belum bahas yang terakhir ini ya karena belum saya terjemahkan. Ada contohnya ketika suami Ummu Salamah, Abu Salamah meninggal. Disampaikanlah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, Abu Salamah meninggal, suami saya meninggal. Maka Rasulullah SAW berpesan, ya sudah, ucapkanlah, berdoalah dengan doa Allahumma gfirli walahu, ya Allah ampuni dosa saya, ampuni dosa suami saya, dan beri saya akhir yang baik. Maka kata Ummi Salamah, cerita lagi, fa'aqabani Allahu man huwa khairun minhu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian saya diberi akhir yang baik. Apa itu? Suaminya ganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Digenteni ngono. Jadi Ummu Salamah itu salah satu istri Nabi SAW. Tapi ceritanya sadurunge dadi istrinya Nabi niku wow, gitu ya. Tahun donga ngoten. Nek gak donga gak iso oleh luwih apik, gitu ya. Itu Ummu Salamah ingin menceritakan apa itu namanya? Pengalaman diri sendiri, kan gitu ya. Tapi dungone kan gak podo nggih. Dikabulkan itu kan kemarin ada 3 caranya ya. tiga caranya dikabulkan itu. Dikabulkan itu persis seperti yang diinginkan atau dialihkan dari bahaya, ya, seberat apa yang diinginkan, dan yang ketiga adalah ya nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat, gitu ya. Tapi wong niku kepingine kan langsung kabul saiki kan ngoten nggih. Niku. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu doa yang baik. Baik. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini sebenarnya rinciannya lagi. Nah, peristiwa yang terkait ini kebetulan Said Sabiq mengumpulkan peristiwa yang terkait dengan meninggalnya Abu Salamah dalam riwayat yang lain. Dalam Sahih Muslim, Ummu Salamah cerita. Jadi Ummu Salamah akhirnya ceritanya akeh. Soalnya oleh ganti Nabi sebagai suami kan semangat, jadi ya. Jadi nek wong semangat ceritane akeh. Nek mau mboten patik semangat, gak patik cerita, meneng ae. Gitu ya. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Jadi Ummu Salamah cerita suatu saat Rasulullah SAW pernah berkunjung ke rumahnya Abu Salamah. Ya, berkunjung ini berkunjung nyambangi, jenguk. Wa qad syaqqa basaruhu fa aghmadahu. Ya. Jadi jenguk ketika yaitu tadi kan dilapori meninggal, ya kan gitu ya. Dilapori meninggal, dijenguk
ditakziahi. Nah, matanya itu terbuka. Ya. Matanya terbuka. Faghmadahu, oleh Rasulullah SAW ditutup. Ini dalil ya, kalau menjenguk orang yang meninggal atau bertakziah pertama kali, mungkin panjenengan berkesempatan orang yang pertama mengetahui ketika ada orang yang meninggal kok matanya terbuka. Oleh Rasulullah SAW, Abu Salamah matanya itu fa'aghmadahu, ditutup. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innar ruh idza qubida tabi'ahul basar. Ruh itu ketika dicengkeram, digenggam, artinya ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, tabi'ahul basar, itu akan diikuti mata. Jadi kalau dicabut itu rupanya dari arah atas gitu ya. Roh itu dicabut dari arah atas gitu ya. Makanya mati itu kalau orang meninggal seringkali kita temukan matanya terbuka, kemudian mengikuti ya arah dicabutnya roh itu, dicabutnya nyawa. Oh ya. Maka kemudian orang-orang di situ jadi rame, ya rame, gupuh kan gitu ya. Fadajjanna sumin ahlihi, karena rame, riuh, rendah, mungkin ya tidak disebutkan apa yang diucapkan oleh keluarga, yang jelas jadi rame, wong meninggal. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tad'u ala anfusikum illa bi khairin fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Ya, yang tadi itu ya. Jangan kalian berdoa untuk diri kalian kecuali isinya adalah yang baik. Karena sungguhnya malaikat-malaikat itu biasa mengamini semua yang kalian katakan. Ya, nek ngomong api, nek ngomong elek, misale ada anggota keluarga yang meninggal, suami, istri atau anak atau orang tua, wes ngene iki aku wis gak iso, wis aku mati gak apa-apa, diamini mati temenan repot gini ya. Nah begitu misalnya. Jadi rupanya ada riuh rendah, orang rame, mungkin kalimat-kalimatnya dianggap oleh Rasulullah SAW sebagiannya tidak sesuai, tidak menunjukkan ucapan yang baik. Maka Rasulullah SAW mengingatkan itu. Ya, jangan kalian berdoa untuk diri kalian sendiri kecuali yang baik. Karena malaikat itu mengamini apa yang kalian ucapkan. Summa qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiyyin wakhlufhu fi aqibihil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wa afsih lahu qabrahu wa nawwir lahu fihi. Maka Rasulullah SAW mendoakan ya kepada Abu Salamah itu. Apa doanya Rasulullah? Ya Allah, ampunilah Abu Salamah, angkatlah derajatnya, ya, termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan petunjuk, ya, dan berilah ya ganti dia di masa berikutnya dengan ganti yang baik, dan ampunilah kami dan juga ampunilah dia ya Rabbal Alamin. Lapangkan kuburnya dan terangilah kuburnya. Itu doanya Nabi SAW saat Abu Salamah meninggal.
Masyaallah muslimin rahimakumullah. Itu bagi kita ketika melihat pertama kali orang yang meninggal. Apakah itu keluarga kita, apakah itu kerabat, apakah itu tetangga, kita tetap diminta untuk mendoakan yang baik-baik. Nah, sekarang bab berikutnya, ma yusannu indal ihtidar. Apa yang sunnah kalau bertemu dengan orang yang akan meninggal. Nah, niku wau wis kadung meninggal. Nah, kalau sebelum meninggal apa yang disunnahkan? Yang pertama, yusannu indal ihtidari mura'atas sunanil atiyah. Yang pertama adalah talqinul muhtadir la ilaha illallah. Ya. Mentalkin orang yang akan meninggal dengan la ilaha illallah. Lima rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lakinu mautakum la ilaha illallah. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah memerintahkan, talkinilah orang yang mautakum akan mati, bukan yang sudah mati ya di sini ya. Ai al-muhtadirin alladzina hum fi siyaqil mauti minal muslimin. Ya. Jadi mautakum itu bentuknya itu mauta. Ya, itu maksudnya adalah orang yang akan mati. Dengan apa? La ilaha illallah. Cuma wong mriki niku biasanya bingung. Nek wong dulure, kerabate, bojone, anake lara nemen kate mati, bingung apa sing diomong. Mungkin nek mati baru ditalkin. Ngoten ya, diwacakno Yasin, diwacakno macam-macam. Sakjane sing paling penting adalah menjelang meninggal. Itu. Kadang orang-orang yang sholat pun niku mawon nek mboten dibantu ditalkin itu lali, soalnya berat menghadapi kematian itu. Ya, wis setengah gak eling dibisi la ilaha illallah. Wong gak eling. Ya nek iso eling ngono. Eling langsung mati ngono ya. Kok enak kan gitu ya. Paling berat adalah ketika menjelang kematian. Kadang orang-orang yang sholat pun itu nggak ingat, perlu ditalkin itu. Apalagi mohon maaf sing bolong-bolong sholate. Kemarin sudah kita bahas ya. Apalagi sing gak blas ini rada angel. Ya, sulit, nggak tahu sholat atau ditalkin, angel. Nggak iso, nggak biasa lidahnya, mulutnya nggak biasa. Jadi ini kalau menurut pengalaman saya ketika melihat orang yang mau meninggal atau yang sakaratul maut ya, ini kan yang kulino sholat ya. Yang terakhir di sini kan kulon itu Cak Sukir itu ya. Itu dulu gitu kan, maghrib mboten enten minjing ya, itu kan maghrib wis gak eling kan gitu. Kalau gak eling apa yang dilakukan? Ditalkin. Nah, karena beliau orang yang sholat, si iso eling, ngoten lho, iso nirokno, mari nirokno sempat eling, sempat dikasih makan. Saya sudah kasih pesan, ini kondisinya tolong
keluarganya yang paling dekat terus mendampingi, menalkin. Nek kula nang kono terus nggih kan gak iso mulih kan gitu ya. Nah, dan betul besoknya itu meninggal kan gitu ya. Kondisi begitu sering gak ingat itu. Oh, niku sing salat. Nah, sing gak salat ya angel. Itu loh. La ilaha illallah. Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain disampaikan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, kata Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya itu adalah la ilaha illallah, masuk surga. Ya. Ya tentu ada banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala mewafatkan, mematikan orang. Ya. Kalau orang sudah terbiasa berzikir, insya Allah tanpa ditalkin, akhir kalimatnya adalah Allah, kalimat yang baik. Ya. Insya Allah. Dan tidak semuanya harus dalam kondisi tidak ingat gitu ya, waktu nazak gak eling itu gak semuanya begitu ya, gak semuanya begitu. Wa talqinu innama yakunu fil hadiril aqlil qadiril al kalam. Talqin itu ya hanya bisa untuk orang yang akalnya iku hadir, ya, yang mampu untuk bicara, gitu. Kailing belasan niki tugase talkin itu. Niku wau saderenge niku wau eling, saged omong-omongan. Sakniki kok mboten eling ae sampean talkin gitu ya. Gitu. Fa inna syadidal lubbi la yumkinu talqinuhu. Nek atine pun nutup itu enggak kena ditalkin. Ya, wal ajizu anil kalam yuraddidu syahadah fi nafsihi. Ya. Sing gak iso muni, gak iso ngomong, ya diulang-ulang syahadat, ya. Fi nafsihi, dalam dirinya. Qala al-ulama wa yanbaghi alla yulih alaihi fi dzalika wa la yaqulu lahu qul la ilaha illallah khasyatan ayyat tajira fa yatakallamu bi kalamin ghaira laikin walakin yaquluha bi haitsu yusmi'uhu mu'arradan lahu liyuftina lahu fa yaquluha wa idza ata bis syahadah marratan la yu'awidu talqin ma lam yatakallam ba'daha bi kalamin akhar fa yu'adu ta'ridu lahu bihi liyakuna akhiru kalamihi wa jumhurul ulama ala anna al-muhtadir yaqtasiru fi talqinihi ala lafaz la ilaha illallah li zahiril hadis wa al jamaah ay annahu yulaqqinu syahadataini anna al-maqsud tadzakkuru tauhid wa huwa yataqaffu alaihima. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ini tentang teknik cara pun dipeksa ngomong dawa. Nah, intinya di situ. Supaya jangan sampai yang diucapkan itu di luar yang baik-baik. Ya, gitu kan? Ayo Pak, sampean sing jangkep asyhadu alla ilaha. Nah, bareng tutuk kono mati. Iya napa? Aku syahadat gak ono pangeran, kan repot ya. Ya, oleh karena itu dibisikkan, diajari, ditalkin yang mudah saja. La ilaha illallah. Pun ngoten mawon. Meskipun di sini pembahasannya sebagian ulama maksudnya sakjane dikongkon syahadat. Maksudnya adalah disuruh bahkan bukan hanya syahadat Allah, ya syahadat Rasul juga, ya syahadatain. Tapi kan resikone panjang. Maka apa yang disebut oleh Rasulullah SAW, la ilaha illallah, itu sudah cukup. Nah kalau ngajari, barangkali ngajari ya Allah dulu,
eling Allah, sebut Allah, sebut Allah. Saya lebih cenderung begitu ketika orang itu sudah nggak sadar. Kalau sudah nggak sadar, sudah nazak nggak sadar, itu kalimat yang singkat. Kalau kalimat yang singkat itu masih bisa mengikuti, nanti dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mantun niku nek pun saged aja dijak cerita-cerita liyane. Ya, cerita-cerita liyane ya wis gak ada manfaatnya, kan gitu ya. Ya, banyak saja berzikir menyebut nama Allah. Dijak cerita wis sampean waras engko nek iku ayo rono ais. Wong ngomong ae angel kok dijak. Kan gitu ya. Itu kan berarti gak nyambung pikiran dengan mulutnya dengan hatinya. Oleh karena itu ketika dia sudah mengucapkan ucapan yang baik sudah, gitu ya. Jangan diajak ngobrol ngalor ngidul, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi dari perintah Rasulullah SAW tadi itu, kalau orang akan meninggal bisa mengucapkan ucapan terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Ya, cuma caranya begitu. Sebagian ulama berpendapat itu mestinya syahadat, bahkan syahadatain. Tapi dilihat nanti kira-kira sanggup nggak begitu, ya dituntun begitu ya. Kalau diperkirakan tidak sanggup, cari kalimat yang gampang, kalimat thayyibah yang mudah, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, taujihuhu ilal qiblah muttaji'an ala shikkihil aiman. Kalau bisa dihadapkan ke arah kiblat, ya miring ke kanan. Dari Abu Qatadah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma qadimal madinata sa'ala 'anil Barra ibni Ma'rurin faqalu tuwfiya wa awsa bi thuluthi malihi laka wa ay yuwajjiha lil qiblati liman ihtudira. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam asabal fitrah wa qad radattu thulutha malihi ala waladihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi SAW ketika datang ke Madinah, ya, suatu saat pernah bertanya tentang seorang sahabat namanya Barra bin Ma'rur. Orang-orang cerita Barra bin Ma'rur qad tuwfiya, pun sedo, barusan meninggal. Ya. Mereka menjawab, Barra bin Ma'rur barusan meninggal, beliau berwasiat, ya, sepertiga hartanya diberikan kepadamu wahai Rasulullah SAW. Niki sepertiga tinggalane diparingaken jenengan, diwasiatno diparingaken jenengan. Ya. Dan dia dihadapkan ke arah kiblat ketika meninggal. Maka Nabi SAW kemudian mengomentari, berujar, asobal fitrah, wis bener, ya, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan ajaran agama yang suci, yang benar. Wis ngono iku bener. Jadi ketika meninggal dihadapkan ke arah kiblat, benar. Ya. Tapi kata Rasulullah SAW, sepertiga harta yang diwasiatkan ke saya kembalikan ke anaknya. Summa zahaba fasalla alaihi wa qala Allahumma ighfir lahu warhamhu wa adkhilhu jannataka wa qad fa'alta. Ya. Kemudian baru Nabi SAW itu kemudian menyolati, gitu ya, dan berdoa, mendoakan diberi ampunan dan diberi rahmat serta surga.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi intinya kanan atau kiri itu sebaiknya adalah menghadap kiblat, ya. Jadi kalau tadi dimiringkan ke kanan, ini maksudnya adalah kalau bisa itu dihadapkan ke arah kiblat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita masuk berikutnya, ya. Taghmidu ainaihi idza mata. Dipejamkan kedua matanya kalau orang itu meninggal. Ini tadi sudah, ya. Nah, Nabi SAW ketika menjenguk bertakziah kepada Abu Salamah, padahal saat itu Abu Salamah sudah meninggal dan matanya terbuka, itu oleh Rasulullah SAW dipejamkan. Kemudian beliau mengatakan, ruh itu, nyawa itu, kalau dia sudah diambil oleh Allah, akan diikuti arahnya oleh matanya, ya. Termasuk, ya, yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini ditutup, tasjiyatuhu, ditutup mata itu, siyanatan lahu anil inkishafi, sitron li suratihil mutaghayyirah anil a'yun, ya. Ditutup bila perlu dengan kain. Kalau sekarang makanya ditutup pakai kapas, gitu, ya. Untuk jaga nih, kalau kemudian terbuka terus matanya itu kemudian, ya, melerok kiri, melerok kanan, kita tidak tahu perubahan-perubahannya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menceritakan, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya sujjiya bibardin habrah, ya. Jadi Rasulullah SAW ketika beliau wafat, matanya ditutup dengan kain, ya, ditutup dengan kain. Kalau sekarang ditutup dengan kapas, ditutup dengan penutup yang lunak, gitu, ya. Ya, yang penting itu menjaga supaya tidak melihat kalau mata itu kemudian ada perubahan-perubahan. Wa yajuzu taqbilul mayyiti ijma'an faqad qabbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Utsman bin Madghun wa huwa mayyitun, ya. Dan boleh mencium mayit menurut ijma' para ulama, ya, karena Rasulullah SAW itu pernah mencium Utsman bin Madghun wa huwa mayyitun, dia dalam keadaan mayit, ya. Dan juga Abu Bakar radhiyallahu an pernah mencium Rasulullah SAW setelah wafatnya beliau, dicium di antara dua matanya, ya, sambil berkata, ya Nabiyah ya Sofia, yang artinya wahai Nabi, wahai orang pilih-pilihan. Baik itu menutup mata dengan kain atau yang lain kalau itu dikhawatirkan berubah posisi matanya. Yang keenam, yang kelima, al-mubadarah bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu, segera menyiapkan, ya,
perawatannya tidak lama setelah dia meninggal. Ya, fayusri'u waliyuhu bi ghuslihi wa dafnihi makhafatan ayyataghayyar. Oleh karena itu walinya, keluarganya itu segeralah dia memandikannya, menguburkannya, khawatir ada perubahan-perubahan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Segera ini perlu ini sekali waktu ini perlu mengundang ya orang medis ini sih ngerti ya. Karena perubahan-perubahan yang dialami oleh jenazah mayit itulah yang menentukan kapan kita harus segera merawat. Kadang-kadang saking kesusune cepete gitu ya. Loh, anake gurung teko kabeh wis diurus. Padahal sebenarnya masih bisa ditunda sebentar. Nah, itu yang tahu perubahan-perubahan itu orang medis. Oh, kalau 2 jam pertama lemes. Oh, berikutnya kaku. Oh, berikutnya lemes lagi. Itu nanti ada ininya, ada fasenya. Cuma yang berikutnya itu sudah beda nanti. Ya, lebih licin, lebih ini. Itu yang perlu kita ketahui. Ya, kalau bisa memang sesegera mungkin, tapi apa yang kita bahas ini adalah untuk mengetahui sebenarnya segera itu ukurannya berapa jam sih? Karena perubahan dalam tubuh orang yang meninggal itu memang berubah dengan cepat, gitu ya. Gitu. Ya, saya kemarin ketika ini ya COVID itu kan sering ya sama teman-teman, jadi tahu. Oh, iki nek wis suwe ngene, iki nek sekian jam begini. Cuma kan itu perlu di briefing lagi oleh orang kesehatan, gitu ya, dokter terutama ya yang tahu begini ini ya. Berapa sih? Apa yang berubah itu? Nah, sebisa mungkin segera. Tapi kita bisa lihat ya, Nabi SAW itu dimakamkan 3 hari setelah beliau meninggal. Maaf, bukan 3 hari. Hari ketiga setelah beliau meninggal. Meninggalnya Senin, hari Rabu baru dimakamkan. Oh, berarti sebenarnya yang penting adalah perawatan awalnya. Nanti ketika sudah tinggal memakamkan, itu masih bisa kita tunggu. Itu sebenarnya ya. Tapi tetap pembahasannya adalah al-mubadarah bitajhizihi mata tahaqqaqa mautuhu. Segera untuk melakukan perawatan jenazah sesaat setelah meninggal, ya. Ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap sahabat Thalhah bin Barra. Saat itu Thalhah bin Barra, Thalhah bin al-Barra marida, sakit. Fatahu Nabi SAW ya'uduhu. Maka Nabi SAW datang menjenguknya. Faqala, kemudian beliau mengatakan, inni la ara Thalhah illa qad hadatsa fihi al-maut. Ya, saya enggak melihat si Thalhah ini kecuali sebenarnya dia sudah meninggal. Ya, fa'adhinuni bihi wa ajjilu fa innahu la yanbaghi li jifati muslimin an tuhbasa baina dhahri ahlihi. Nah, oleh karena itu kata Rasulullah SAW, ya, segerakan untuk mengurus ini, ya, segerakan, karena tidak layak orang yang sudah meninggal dari kalangan orang muslim itu kok ditahan di rumahnya, ya, di tengah keluarganya. Kok kesuwen iku ya nggarai kaenak ono kono terus iku lapo, kan begitu ya. Nah, begitu.
Wala yanta, nah ini pendapat. Wala yantaziru bihi kuduma ahadin illal wali. Jangan menunggu seseorang datang kecuali kalau itu memang walinya. Ya, walinya, anak-anaknya. Wali itu kalau yang meninggal orang tua ya anak-anak. Gitu ya. Anak laki-laki tapi sesungguhnya itu maksudnya anak secara keseluruhan. Atau kalau anak kecil walinya adalah orang tuanya. Fa innahu yuntaziru ma lam yakhsha alaihi taghayyur. Boleh ditunggu selama tidak khawatir ada perubahan. Perubahan ini gini wow. Apakah baunya, apakah ya itu tadi ya. Rawa Ahmad wa Tirmidzi an Ali radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya Ali salasun la tuakhiruha as-shalah idza atat wal janazah idza hadarat wal aim idza wajadat kafaan. Sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan Nabi SAW pernah bersabda, wahai Ali, ada 3 perkara jangan kamu menunda. Yang pertama adalah sholat kalau sudah masuk waktunya. Yang kedua adalah jenazah ketika dia sudah hadir, sudah ada, sudah siap. Yang ketiga adalah apa namanya? Gadis, ya, perempuan, ya, yang bujang kalau memang sudah ketemu orang yang kufu, ya. Bujang atau gadis kalau dia ketemu orang yang kufu, yang memang pantas gitu ya. Baik, itu terkait dengan persiapan orang yang meninggal ya. Sekarang yang terakhir, qada'u dainihi, mengganti melunasi hutangnya. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala nafsul mu'min mu'allaqah bidaini hatta yuqda anhu. Saya kira ini sudah jelas ya. Jiwanya orang mukmin itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tergantung dengan hutang yang dimilikinya hingga itu dibayarkan ya. Itu yang terakhir, nanti kita akan membahas tentang doa-doanya. Kalau itu tadi kan persiapan-persiapannya, apa yang harus dilakukan ketika mengetahui ada orang yang meninggal. Nah, di pertemuan akan datang apa saja doanya, macam-macam doanya ya. Terus kemudian nanti termasuk memberitahu kerabat dan seterusnya. Itu yang bisa kita bahas dalam kajian kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ngaji ini tadi eling terus gitu ya. Bab jenazah, bab mayit, bab kematian itu jadi ya menjadikan kita harus banyak berhati-hati. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.